Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mencakup kebebasan beragama dan etika sosial. Keduanya bertujuan menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Kebebasan beragam diartikan sebagai hak individu untuk memilih keyakinan tanpa paksaan, sedangkan etika sosial mengatur hubungan antar sesama agar tetap harmonis. 1. Prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Kebebasan beragama diakui dalam Islam sebagai hak dasar manusia. Secara etimologis, kata bebas berarti merdeka, dan beragama berarti memiliki keyakinan atau kepercayaan. Oleh karena itu, kebebasan beragama mengacu pada kebebasan seseorang dalam memilih dan menjalankan agama yang ia yakini. Prinsip ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini menekankan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu, termasuk Islam. Menurut Islam, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya tanpa merasa terancam atau dipaksa. Kebebasan ini dianggap sebagai nikmat dari Allah yang harus dijaga, dan ini juga sejalan dengan pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah atau sistem yang ditetapkan oleh Allah. Kebebasan beragama juga berarti bahwa seseorang bebas untuk beribadah dan meyakini ajaran agamanya sesuai pedoman tanpa adanya ancaman, kekerasan, atau paksaan. Dalam Islam, metode dakwah atau penyebaran agama dilakukan dengan cara damai dan penuh hikmah, tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. 2. Etika sosial dalam Islam. Selain kebebasan beragama, Islam mengajarkan etika sosial yang menjadi panduan dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial dalam Islam bertujuan agar setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai dan penuh saling hormat. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama etika sosial dalam Islam yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Menghindari syuhriyah atau mengolok-olok orang lain. Islam melarang perbuatan mengolok-olok orang lain karena tindakan ini bisa menyebabkan sakit hati dan mempermalukan. Menurut Al-Razi, syuhriyah adalah tindakan yang merendahkan atau mengabaikan keberadaan orang lain. Contohnya, seseorang yang bekerja dengan baik malah diejek di depan umum oleh atasannya, padahal kerja kerasnya nyata. Allah menegaskan bahwa yang dihina bisa saja lebih baik daripada yang menghina, sehingga tindakan mengolok-olok harus dihindari. Menjaga dari lams atau mencela orang lain. Islam juga melarang lams atau tindakan mencela, yaitu menonjolkan kekurangan atau aib orang lain di depan umum. Contoh, seorang guru mengatakan bahwa muridnya bodoh di depan teman-temannya yang lain, padahal bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Meskipun mungkin sesuai realita, mencela dapat merusak harga diri dan kehormatan orang lain. Islam juga mendorong umat untuk menutup aib orang lain dan menjaga perasaan mereka di depan publik. Terus, menghindari nabs atau memberikan julukan buruk. Islam juga melarang nabs, yaitu pemberian julukan atau panggilan buruk kepada orang lain, misalnya menjuluki seseorang dengan nama binatang atau gelar yang merendahkan. Sebaliknya, Islam menganjurkan kita memberi julukan yang baik. Bahkan jika mungkin tidak sesuai dengan keadaan, sebenarnya karena julukan yang baik bisa menjadi doa untuk orang tersebut. Prinsip-prinsip etika sosial ini sangat relevan, terutama di era digital saat ini. Banyak orang cenderung mudah mengolok-olok atau merendahkan orang lain melalui media sosial. Sikap-sikap ini perlu dihindari agar hubungan antar umat tetap terjaga, dan Islam mendorong setiap individu untuk selalu memiliki sikap terpuji dan tidak memancing konflik.
3. Hubungan kebebasan beragama dan etika sosial. Kedua prinsip ini, kebebasan beragama dan etika sosial, saling berkaitan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menghormati keyakinan agama lain dan tidak mengganggu peribadatan mereka. Islam juga melarang menghina Tuhan agama lain, seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Larangan ini bertujuan agar tidak terjadi konflik yang merusak perdamaian. Dengan menghargai kebebasan beragama, Islam berupaya membangun hubungan sosial yang damai antar umat tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau suku. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan, sehingga setiap individu dapat hidup dengan damai dan merdeka sesuai keyakinannya masing-masing. Prinsip kebebasan beragama dan etika sosial yang diajarkan dalam Islam menegaskan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menjalankan etika sosial yang baik. Umat Islam diharapkan mampu menjaga perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Cukup sekian video resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.